Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Salsabila dengan NIM 230307347. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai paparan radiasi yodium 131 pada kelenjar tiroid setelah kecelakaan Chernobyl. Presentasi ini akan membahas bagaimana radiasi tersebut, berapa besar dosis yang diterima masyarakat, dan apa saja dampaknya terhadap kesehatan, khususnya pada anak-anak dan remaja. Kecelakaan reaktor nuklir Chernobyl pada 26 April 1986 menjadi salah satu bencana radiasi terbesar dalam sejarah. Salah satu radionuklida utama yang dilepaskan adalah yodium 131 yang memiliki afinitas tinggi terhadap tiroid. Ketika masuk ke tubuh, yodium 131 akan langsung terakumulasi di tiroid dan memancarkan radiasi internal. Anak-anak dan remaja menjadi kelompok yang paling rentan karena metabolisme yodium mereka lebih aktif dan konsumsi makanan lokal seperti susu dan yang saat itu sudah terkontaminasi. Penelitian ini memiliki 3 tujuan. Pertama, untuk meninjau rekonstruksi dosis radiasi tiroid pasca Chernobyl. Kedua, untuk menganalisis hubungan dosis respon, yaitu bagaimana peningkatan dosis radiasi berhubungan dengan risiko kanker tiroid. Ketiga, untuk mengidentifikasi dampak non-kanker seperti gangguan autoimun, hipotiroidisme, dan ketidakseimbangan hormon yang muncul pada korban paparan. Penelitian ini dilakukan melalui tinjauan pustaka menggunakan sumber dari Scopus, Web of Science, dan PubMed untuk periodenya yaitu 2020 hingga 2025. Literatur yang dipilih berfokus pada rekonstruksi dosis radiasi, epidemiologi, dan dampak kesehatan jangka panjang akibat paparan yodium 131, sehingga data yang digunakan bersifat terbaru dan relevan. Di sini kita melihat tabel distribusi dosis radiasi tiroid pada wilayah radius kurang dari 10 km dari reaktor Chernobyl. Pada wilayah dengan radius kurang dari 10 km, dosis radiasi tiroid tercatat jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh kedekatan dengan reaktor, paparan langsung dari ledakan, dan keterlambatan evakuasi. Tabel pada slide menunjukkan bahwa paparan dalam radius ini sangat signifikan dan berkontribusi besar terhadap peningkatan risiko kanker tiroid pada penduduk yang tinggal di area tersebut. Sementara itu, pada wilayah yang berjarak lebih dari 30 km, dosisnya memang lebih rendah, tetapi tetap berdampak. Penyebaran radiasi ke area yang jauh dipengaruhi oleh arah angin, topografi, serta curah hujan yang mempercepat deposit radionuklida. Artinya, meskipun berada cukup jauh dari reaktor, masyarakat tetap mengalami paparan yang tidak bisa diabaikan. Selanjutnya, mekanisme biologis. Ketika yodium 131 masuk ke tubuh, zat ini terakumulasi di tiroid dan menyebabkan kerusakan DNA secara langsung. Kerusakan tersebut dapat memicu mutasi genetik seperti RET-PTC3 dan BRAF V600E yang sering ditemukan pada kanker tiroid papuler. Selain itu, radiasi juga memicu stres oksidatif yang mengaktifkan jalur pertumbuhan sel berlebihan sehingga meningkatkan peluang terjadinya tumor. Paparan yodium 131 berdampak besar pada kesehatan. Kasus kanker tiroid meningkat terutama pada anak-anak dan remaja. Selain itu, masyarakat yang terpapar juga mengalami dampak non-kanker seperti hipotiroidisme, tiroidis autoimun, dan gangguan hormonal. Efek jangka panjang yang muncul termasuk risiko infertilitas, gangguan kardiovaskular, dan disfungsi sistem endokrin yang dapat bertahan bertahun-tahun. Beberapa faktor memperparah tingkat paparan, terutama konsumsi susu dan sayuran lokal yang diperkirakan menyumbang hingga 70-90% dosis internal. Keterlambatan evakuasi selama 36 jam membuat masyarakat semakin terekspos. Selain itu, kondisi alam seperti angin dan hujan menyebabkan distribusi radiasi tidak merata, sehingga beberapa daerah jauh menerima dosis yang cukup tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan dosis respon yang jelas antara paparan yodium 131 dan penyakit tiroid. Oleh karena itu, rekonstruksi dosis yang akurat sangat penting untuk kebijakan proteksi radiasi. Intervensi cepat seperti pemberian tablet KI yang dilakukan di Polandia terbukti sangat efektif mencegah penyerapan radionuklida. Selain itu, pemantauan kesehatan jangka panjang diperlukan untuk memenangi efek yang muncul bertahun-tahun setelah paparan.
Sebagai kesimpulan, paparan yodium 131 pasca Chernobyl memberikan dampak kesehatan yang serius, terutama bagi anak-anak dan remaja. Dampaknya tidak hanya terbatas pada kanker tiroid, tetapi juga berbagai gangguan endokrin lainnya. Oleh karena itu, kesigapan menghadapi kejadian radiasi, penanganan cepat, serta layanan kesehatan jangka panjang sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih besar di masa depan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.